Salam sejahtera, salam sehat, salam damai dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Guru, bertemu kembali dengan saya, Loren Atrik. Pada kesempatan hari ini, saya ingin men-sharingkan bagaimana cara membuat dan menugaskan kuis selama PJJ ini dengan menggunakan Kahoot. Nah, mungkin Bapak Ibu yang selama ini kalau menggunakan Kahoot secara tatap muka, nah sekarang bagaimana kalau selama PJJ ini kita bisa menugaskan ini kepada anak-anak kita tanpa harus menggunakan tatap muka. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini saya memulainya dari ketika Bapak Ibu sudah masuk di dalam Kahoot-nya, artinya Bapak Ibu sudah memiliki akun Kahoot. Mari kita simak bersama, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu Guru yang terkasih, pada kesempatan ini, kalau kita sudah memiliki akun Kahoot, ya silakan langsung buka akun Kahoot-nya. Bagaimana caranya untuk membuat kuis dan nanti kita share untuk masa PJJ ini. Nah, pada bagian atas ini kebetulan saya menggunakan laptop, jadi ada create ini. Ini yang diperhatikan ketika kita sudah login. Nah, ini ada create ini. Nah, inilah yang kita klik untuk mulai membuat kuis. Dan hasilnya ini di My Kahoot ini, yang di bawahnya ini. Nah, ini ada. Ya ini karena kebetulan saya mengajar agama. Nah, ini agama untuk yang sudah saya buat ya. Di sini sudah ada 19 file untuk kuis yang sudah saya buat. Nah, kita coba kita klik di sini. Kalau di sini sudah kita klik, nanti akan muncul ini. Nah, kita akan membuat, maka kita klik create. Ya, ini new Kahoot. Jadi ini kuis yang baru yang akan kita buat. Nah, ketika create ini kita klik, lalu kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini yang atas di sini adalah pertanyaannya. Di sini kolom pertanyaannya, lalu ada berapa karakter yang bisa kita buat di sini. Nah, di sini nanti ada keterangannya. Maka jangan sampai kalimatnya terlalu banyak sehingga nanti nggak mencukupi untuk karakternya. Lalu di bagian bawahnya ini, ya di sini ada kalau di sini tadi ini untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, yang di bagian bawah ini tempat option jawabannya atau pilihan jawabannya. Kalau biasanya kan A, B, C, D. Nah, ini kalau di Kahoot ini ada lambang geometrinya di sini. Ya, ini yang pertama, lalu ini option kedua, option ketiga, lalu kemudian option yang keempat dan seterusnya itu ya. Kalau yang SMA ini kebetulan yang tingkat SD SMP sampai dengan 4 dan di Kahoot ini disediakan ada 4. Lalu di bagian kanan ini time limit, artinya apa? Di sini Bapak Ibu bisa mengatur untuk satu soal ini dia akan munculnya itu berapa detik. Nah, ini misalnya 20 detik. Mau diganti 60 detik, tinggal silakan diklik tanda panahnya ini. Lalu ini kuis ini bentuknya. Kalau bentuknya kuis ya ini pilihan ganda ini. Atau misalnya bentuknya menjodohkan atau bagaimana. Nanti ini bisa pilihan-pilihannya. Ini saya buatkan contohnya ini untuk yang kuis saja. Ya, setelah ini kita isi semua. Nah, misalnya ini ya. Ini soalnya sudah saya isi, lalu ini optionnya juga saya isi, lalu di sini waktunya ini tetap menjadi 20 detik saja. Nah, ini ya. Nah, ketika kita sudah isi, lalu kemudian kita berikan kunci jawaban. Kunci jawabannya di mana? Kunci jawaban ini nanti tidak akan muncul di peserta didik ya. Tetapi di kita ini muncul. Nah, ini misalnya ini Ibu Yesus bernama Maria. Nah, kita klik di sini ya. Nanti di sini ada tanda centang di sini bahwa inilah kunci jawabannya. Nah, itu Bapak Ibu. Ini ya waktu tadi, silakan diatur. Nah, seperti ini.
Ini kunci jawaban. Nanti ada warna hijau ini, lalu ada centang di sini bahwa kita ini kunci jawaban. Nah, dengan demikian kita sudah membuat satu soal. Kalau mau menambahkan gambar, di sini boleh. Misalnya gambar di bawah ini adalah nama Ibu Yesus, yaitu misalnya seperti itu ya. Silakan ditambahkan saja gambar di sini. Nah, kalau sudah selesai satu soal, kita lanjut dengan ini, diperhatikan, add question. Jadi menambahkan pertanyaan lagi. Nah, kita klik yang di sini. Misalnya ini sudah kita klik, ya. Nah, nanti akan muncul, bentuknya apa? Pertanyaan yang nomor 2, artinya apa? Ketika di sini nomor 1 pilihan ganda, nomor 2 saya mau benar atau salah. Ya, silahkan, bisa saja. Ya. Nah, kemudian kalau yang ini, ini yang tidak berbayar hanya 2 aja ini ya. Nah, saya kebetulan pakai yang tidak berbayar. Nah, misalnya saya mau tetap menggunakan kuis saja, jadi pilihan ganda semua. Nah, silahkan tinggal dipilih, klik kuisnya ini, ya, yang di kuis ini dipilih. Nah, nanti akan lanjut. Ini soal yang kedua. Nah, ini kita lihat nomor 1 sudah hijau ini ya. Nah, sudah beres ini. Sekarang soal nomor 2. Kita lanjutkan. Kita klik di sini pertanyaannya, lalu kemudian kita klik di sini untuk optionnya, ya. Setelah semua option di sini kita isikan, lalu kemudian jangan lupa juga untuk mengisikan kunci jawabannya. Lalu satu soal ini mau munculnya berapa detik, nah itu semuanya silakan diatur, ya. Nah, kalau ini semua sudah, misalnya nanti Bapak Ibu lanjut lagi, tambah lagi add question. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat 10 soal dan 10 soal sudah beres semua, sudah bisa dibuat semuanya, untuk menyelesaikannya itu tinggal diklik Nidan. Ini contoh lagi ini ya. Nama salah satu dari 12 murid Yesus adalah, misalnya seperti itu, ini kunci jawabannya. Nah, ini kalau sudah selesai semua, nah silahkan untuk diklik ini. Dan, ya, ini ketika dan ini diklik, ketika ini kita klik, iya, nanti ada ini. Judulnya apa? Saya beri judulnya latihanku. Ya, saya berikan judul latihanku. Untuk judul ini maksimal 86 karakter tambah ini 1, 2, 3, 4, ini 9. Jadi kurang lebih ini sekitar 95 karakter maksimal. Lalu deskripsi. Nah, misalnya soal ini diperuntukkan bagi anak-anak untuk latihan saja, misalnya begitu ya. Boleh diberi deskripsi. Atau ini kalau misalnya nggak pakai deskripsi, nggak masalah. Nah, setelah, yang penting judulnya ya, judulnya sudah, lalu kemudian klik continue. Ini yang pokok nanti judulnya. Lalu kalau sudah, kita lanjut dengan klik continue. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, setelah kita klik continue masih belum selesai. Nah, ini kalau mau ngetes dulu boleh, atau mau langsung bermain juga boleh. Tapi kalau saya mau buat saja dulu, nanti untuk permainannya nanti setelah selesai baru saya akan tugaskan kepada anak-anak. Ya, silahkan nanti langsung klik dan lagi. Ini ya, ini diklik lagi, maka selesailah sudah. Nah, ini akan muncul di sini latihanku ini. Ya, ini tadi saya yang tadi agama kelas 9, kelas 8, kelas 7 ini ya. Nah, ini latihanku. Tadi saya hanya membuat 2 soal. Nah, ini dimuncul 2 soal. Kalau yang untuk yang kelas-kelas ini yang sudah ada 15 soal. Ini sebagai contoh. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Nah, setelah selesai kita membuat soal, bagaimana caranya kita mengirimkan kepada anak-anak? Karena ini masa PJJ, ya. Kalau masa PJJ, maka di dalam handphone anak-anak itu sudah ada pertanyaan dan optionnya.
dan anak-anak tinggal klik, baik di handphone maupun yang di laptop. Tapi kalau masa tatap muka bisa kita lakukan dengan seperti mengajar. Jadi tapi harus ada proyektor, ya. Soalnya semua ada di proyektor, soal dan optionnya itu ada di proyektor. Nanti di HP anak-anak itu atau di laptop anak-anak itu hanya optionnya saja. Bentuk geometri yang ada di option, nanti ketika dia membaca, lalu kemudian tinggal pencet mana jawabannya di HP-nya masing-masing. Ya, nah oleh karena itu, karena ini masa PJJ, saya ingin menunjukkan bagaimana caranya kalau kita menugaskan ini untuk PJJ. Nah, yang bisa kita lakukan adalah karena kita mau menggunakan latihanku ini, ya kita klik play-nya. Ya, kita klik play ini, dan ketika play ini kita klik, maka akan muncul dua pilihan. Pilihan pertama itu adalah teach, pilihan kedua adalah assign. Artinya apa? Kalau teach ini artinya kita mengajar, sedang mengajar tatap muka. Ya. Lalu kemudian kalau seandainya kita mau memberikan itu kepada anak-anak secara personal, maka di sini kita menggunakan assign, penugasan. Nah, ini bedanya apa? Kalau tatap muka, nah ini nanti muncul soalnya dan optionnya itu di layar, sementara di handphone anak-anak hanya muncul ininya saja. Karena anak-anak mau baca soalnya ada di sini. Nah, kalau kita menggunakan assign atau dengan penugasan ini, maka di dalam laptop anak-anak langsung muncul pertanyaan dan optionnya. Di sini juga sama, di HP anak-anak muncul pertanyaan dan muncul ininya, optionnya. Nah, karena kita mau PJJ, selama PJJ ini kita menggunakan assign. Jadi menggunakan penugasan ini. Nah, ketika kita klik, nah ini muncul pengaturan-pengaturannya. Silakan Bapak Ibu untuk mengatur bahwa soal itu tadi bisa dikerjakan itu sampai kapan? Misalnya hari ini tanggal 12, di sini munculnya sampai dengan tanggal 16. Mau diganti, hanya sampai dengan tanggal 12 saja nanti malam, boleh. Jadi silakan ini nanti bisa diganti tanggalnya, lalu waktunya juga bisa diganti. Ini ya, tanggalnya bisa diganti, waktunya juga bisa diganti. Nah, setelah itu pengaturan di bawahnya di sini question timernya itu biasanya on terus, jadi supaya anak tahu waktunya. Random answer juga boleh ini diganti dengan di on kan. Jadi nanti jawabannya itu nanti diacak gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya ini di off kan saja supaya nanti anak-anak bisa mengetik sendiri untuk namanya, nickname-nya ya. Setelah itu selesai, kita langsung klik create. Ya, kita klik create-nya di sini, dan ketika create ini kita klik, maka akan muncul ini. Nah, Bapak Ibu, ini summary-nya sudah berapa yang main, nanti akan kelihatan semua. Nah, mana yang kita kirimkan kepada anak-anak melalui WA, melalui Google Classroom, melalui Microsoft Teams, ya? Mana ini? Ini linknya, https://kahoot.it dan seterusnya, ini panjang. Nah, kita nggak tahu kepanjangannya di sini, kita cukup copy URL yang ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu, kita copy, kita klik copy URL ini, lalu kemudian kita pastekan ke WA, kita pastekan ke Google Classroom, atau kita pastekan juga ke Microsoft Teams. Di sini ada ya. Ini Google Classroom, ini Teams, ini Facebook, ini ke Twitter, ke WA, ya. Silakan nanti kalau di SMS ini biasanya ya udah SMS-nya itu nanti di copy pastekan di atas, di sini juga bisa. Atau kalau misalnya anak-anak punya aplikasi aplikasi Kahoot di handphonenya, di handphone itu punya aplikasi Kahoot,
Silahkan ini game pin-nya ini aja yang diberikan. Nanti mereka akan klik game pin, masukkan nomor pin gamenya ini, mereka sudah mulai bisa bermain. Ya, mereka bisa mulai mengerjakan soal-soal kita. Nah, ini playersnya 0. Artinya karena ini baru dibuat, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ini sudah kita kirim, lalu waktunya itu anak-anak kayaknya sudah mulai mengerjakan ini karena barusan sudah saya kirimkan. Nah, bisa juga Bapak Ibu untuk melihatnya di sini di players. Ini saya contohkan, ini di kelas 8 ya, 831 ada 19 anak yang sedang bermain. Lalu ada 1, 2, 3, oh ini sudah selesai ini ya. Ini yang menunjukkan sudah selesainya di sini. 100% berarti nilainya 100, 90% ini berarti nilainya 90. Jadi persentase di sini itu rumusnya adalah jumlah yang benar dibagi jumlah soal keseluruhan kali 100. Jadi kalau misalnya seperti ini, berarti Faro ini betul semua. Makanya nilainya 100. Ini ya. Bapak Ibu juga bisa untuk membuat analisis dari soal-soal yang sudah ada dengan questionnya ini, lalu kemudian nanti bisa dilihat juga. Nah, lalu bagaimana? Waduh, saya nanti kalau lihat ini kan agak lama. Bagaimana kalau di-download saja ini, hasilnya ini? Bisa. Silahkan nanti ketika Bapak Ibu mau download, nah di bagian atas ini ada report. Ada report option. Lalu ada tanda titik 3, nah tanda titik 3-nya ini yang diklik. Ketika tanda titik 3 ini diklik, nanti akan muncul pilihannya. Mau di print kah? Ya, atau mau di download kah? Nah ini, silahkan. Kalau yang mau di download ya berarti klik saja. Setelah tanda titik 3 ini kita klik, muncul beberapa pilihan ini, lalu kemudian kita klik download. Itu Bapak Ibu ya. Ketika ini sudah terdownload, ya, ini jangan lupa kalau sudah seperti ini minta di-download ya, klik saja downloadnya ini ya. Atau mau disimpan di Google Drive juga boleh. Ya, kalau ini saya klik di download di bagian download. Nah, ini nanti setelah terdownload kita buka. Nah, pada overview ini keterangan secara umum. Nah, pada final score ini ada yang di bagian bawah ini kan final score ya. Nah, ini namanya Faro. Ya, dari 10 soal 10 betul semua. Ya, berarti nilainya 100. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya kalau di download di sini ini tidak langsung nilainya ya. Tidak langsung nilainya karena di sini hanya menunjukkan berapa yang benar, berapa yang salah. Maka kalau untuk membuat nilainya silahkan membuat rumus lagi di sini. Bahwa jumlah dari ini dibagi 10, karena ini hanya 10 soal, kali 100, lalu dibuat rumusnya, silahkan untuk dihitungnya di sini. Nah itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kalau mau membuat dan mengirimkan Kahoot atau kuis Kahoot untuk masa PJJ ini. Ini Bapak Ibu guru yang terkasih, itu sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih, Tuhan senantiasa memberkati kita semua.